semuanya. Perkenalkan, aku Wahidatul Hidayati dengan NIM 2202 10402061 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bab 1, Pengantar Pendidikan Pancasila. Dalam sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan. Zaman dahulu, wilayah Nusantara mempunyai nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Munculnya permasalahan di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkapkan berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma sosial yang hidup di masyarakat menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencangkup intelektual, tetapi juga mencangkup pula kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama adalah pendekatan historis yang diungkapkan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae 28 Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah pendekatan yuridis. Sumber yuridis pendidikan Pancasila adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dan yang keempat adalah pendekatan politik. Salah satunya adalah sumbernya berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia yang bertujuan agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang berpatriotik melalui pendidikan. Setiap hal tidak akan dikatakan berhasil tanpa adanya tantangan, bukan? Nah, tantangan dari pendidikan Pancasila ini berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam. Pendekatan pendidikan Pancasila yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik secara etika, filsafat negara maupun ideologi bangsa secara saintifik. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi kaidah penutupan bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan masing-masing. Bab yang kedua adalah bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Himpunan Indonesia mengimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan.
Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Hal penting yang terkemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal atau pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik. Salah satu penyebabnya ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. 3 tokoh Jepang yang diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang pada 7 Agustus 1945. Setelah melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Sayuti Malik. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa dan sebagai perjanjian luhur. Dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sangat diperlukan untuk identitas bangsa Indonesia melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas suatu bangsa merupakan konsekuensi dalam proses inkulturasi dan akulturasi. Selain itu, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang artinya nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Serta Pancasila sebagai jiwa bangsa dan sebagai perjanjian luhur. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yakni alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Bab 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Menurut Diponolo tahun 1975, halaman 23-25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara.
Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur di dalamnya negara yang bersifat tidak berubah. Menurut At-Tamimi dalam Usman dan Alfian 1993 halaman 74. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keragaman yang kokoh. Menurut Muzayyin tahun 1992 halaman 16. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tantangan yang muncul antaranya berasal dari derasnya arus paham-paham yang beredar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa Indonesia. Tantangan yang melanda bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan dengan melihat dari kehidupan masyarakat yang terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya bisa ditemukan perilaku anarkisme. Selain itu, euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Namun, akhir-akhir ini semangat kegotong royongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala yang semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai-nilai individualistik dan materialistik. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa Indonesia dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Bab 4. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Menurut KBBI tahun 2008 halaman 517, salah satu tantangan paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai dunia dalam kebudayaan global. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangannya meliputi terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten.
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, namun dalam perjalanan pemerintahannya ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 dengan permasyarakat P4. Pada masa ini, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat, dimensi idealis yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa perlu menyadari bahwa para ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Bab 5. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semua dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nah, ciri-ciri berpikir kefilsafatan meliputi yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila yaitu yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat menjabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Itu menurut Sastra Prateja tahun 2001 halaman 3. Pancasila sebagai genetivus objektivus yang artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang
baik untuk menemukan hal yang sesuai dengan aliran nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasionalitas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dari kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nah, beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk pengembangan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Bab 6. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik. Tata cara hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dilawankan dengan kewajiban. Etika teologis ini juga menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Nah, beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, yang meliputi pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu yang normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, beberapa tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi yang pertama adalah meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam setiap warga negara.
Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dan dapat diminimalkan. Bab 7. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Pengembangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau pempribumian ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Ini membutuhkan renungan yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadi yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa keadilan. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar negara nilai pengembangan iptek dalam kehidupan berbangsa meliputi: yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang mewah. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, serta musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!